Minimnya pasokan air minum bersih selama beberapa bulan terakhir ini dikeluhkan oleh pelanggan PDAM Tirta Komodo di Kota Ruteng dan sekitarnya. Pasokan air secara bergilir di setiap area layanan oleh PDAM Tirta Komodo dinilai pelanggan belum bisa memenuhi kebutuhan air mereka. Pasalnya, saat penggiliran dilakukan oleh petugas PDAM, air yang mengalir ke rumah pelanggan sangat minim, bahkan tidak mengalir sama sekali. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan air, pelanggan PDAM Tirta Komodo mencari sumber-sumber mata air di sekitar lingkungan mereka. Terkait kondisi ini, hampir setiap hari, pelanggan melakukan pengaduan ke PDAM Tirta Komodo, baik secara langsung maupun melalui layanan pengaduan yang disiapkan oleh PDAM Tirta Komodo. Menanggapi keluhan pelanggan, Direktur PDAM Tirta Komodo, Clemensman, saat dikonfirmasi Nusantara 7 Media mengatakan, penyebab kurangnya pasokan air ke pelanggan akhir-akhir ini karena faktor alam, yakni menurunnya debit air di sumber-sumber mata air yang digunakan oleh PDAM Tirta Komodo. Yang pertama itu tentu air itu berkaitan dengan alam. Jadi dimanapun seluruh dunia. Lalu karena berkaitan dengan alam, sekarang kita sama-sama melihat, sama-sama tahu sudah mulai masuk pada musim kemarau. Gitu. Lalu ketika kita masuk ke musim kemarau itu ada terjadi penurunan debit di sumber-sumber. Sampai dengan September ini ya produktivitas air kita itu bergerak di 60-70% seluruh Manggarai. Nah, berarti ada kekurangan 30% akibat dari cuaca. Yang kedua, khusus untuk Kota Ruteng, ya, itu masih perbaiki dia punya jaringan, belum selesai, baru 70%. Ya, karena kita sama-sama pahami Kota Ruteng ini dibangun tahun 68 jaringan air minumnya. Nah ini itu infrastruktur yang ada sudah dimakan usia. Ya, sehingga kita dari Perda, kebetulan kita yang mengurus seluruhnya Kota Ruteng, kita mulai start dari bagian timur. Bagian timur itu sudah kita perbaiki, walaupun belum maksimal. Ya. Lalu rencana tahun depan bagian baratnya ini mulai dari di Leda sampai itu di Taga sana, kita akan rehab jaringannya. Ya. Itu nomor 2. Nomor 3, ketika pelayanan kita tidak maksimal, belum maksimal pada musim kemarau ini, itu ada terjadi penggiliran. Apa penggilirannya? Berkaitan dengan debit. Ada penurunan. Ya. Kota Ruteng sudah 98% sudah minum air pump. Ya. Nah, kita tahu Kota Ruteng ini penduduknya cukup banyak. Ya. Kurang lebih 60-70 ribu lah. Ya, kita oleh sekarang berapa menurut orang catatan sipil, tapi hitungan kita ya sudah, kalau untuk Kota Ruteng ini 14.200 sambungan rumah AK yang kita sudah layani. 14.200. Kalau dikali dengan 5 saja, itu kurang lebih 70.000 jiwa. 70.000 yang menikmati. Menikmati. Nah ini kalau kita kaitkan dengan debit kita pada turun 30%, itu artinya kita melakukan penggiliran pada setiap wilayah. Kenapa demikian? Itu ada asas keadilan namanya. Harus adil. Harus adil. Dengan berapa sumber nih Bapak? Dengan 13 sumber yang ada di Kota Ruteng. Ya, tiap musim kemarau pasti turun. Ya, pasti turun debitnya. Ya, bahkan ada yang hilang sama sekali. Ya, ini akibat lingkungan kita ini. Ya.
Nah, ini ada kaitan juga ke sana, sehingga kalau ada yang mengeluh, ya memang begitu, ya, memang begitu, karena perlu limit 2, ya ini masalah teknis sebenarnya. Kadang-kadang ada pipa yang rusak, ada pipa yang tersumbat. Nah, harapan kita, dan itu ya saya sering sampaikan, komunikasi dengan kita. Karena kami siap kerja 12 jam. Terjadi kemacetan, pengeluhan, ini karena kita buat jadwal. Lalu saya sering sampaikan, baik di sosialisasi, ya, maupun di media-media, ya, tolong siapkan alat tampung air. Kita jadwal, ya kita tampung, ya. Rata-rata tidak ada bak penampung air. Rata-rata. Silakan nanti ada perlu cek. Saya yakin tidak ada bak. Tidak ada. Ya. Ada yang ada tandon juga, ya tidak begitu saja. Sehingga memang perlu juga disiapkan, ya. Nah, jadi prinsipnya perusahaan ini tentu jual jasa. Jasanya apa? Air. Karena ada kaitan, ada penurunan, itu di sini juga kita atur secara adil. Begitu kira-kira. Itu lanjut dengan itu Bapak. Terkait dengan debit turun tadi, otomatis tidak seperti hari-hari biasanya. Tidak seperti yang normal. Setiap hari normal jalan kan gitu. Nah, ada keluhan masyarakat sekarang itu, kami seperti sama ya bayar antara air jalan dengan air tidak jalan. Dalam artian ada penggiliran seperti itu. Ketika mereka sudah membayar ke sini gitu. Tanggapan Bapak gimana nih sampai ada gitu? Ya, jadi begini. Selalu di dalam sosialisasi, penyuluhan saya sampaikan, yang menentukan bayar itu adalah pelanggan, bukan PDAM, bukan bukan. Ya. Lalu di sana juga ada alat ukur, namanya meteran. Itu bisa dilihat secara transparan, bisa kita lihat sendiri, bisa kita hitung sendiri, bisa. Lalu berkaitan dengan itu, tentunya kalau ada komplain, ini terbuka di sini nih. Dia bisa langsung. Namanya komplain. Dia komplain dan diterima. Itu pasti diterima. Nah, lalu tentu didukung oleh alat bukti. Nah, di meter itu. Tadi, jadi kadang-kadang kan kenapa bayarnya begini? Ini kan pemakaian ini bisa fluktuasi. Ya, kalau musim hujan kita buka air, yang paling pertama itu ya kita tidak disiplin. Satu. Nomor 2, tentu kalau sekarang ini tidak ada alternatif lain. Kan hujan tidak ada. Satu-satunya air yang pampunya bisa dimanfaatkan juga untuk siram-siram, bisa juga macam-macam, sehingga ada kenaikan, ada fluktuasi, ya kan? Kan gitu nih. Nah, pertanyaannya tentu ke Perumda datang. Ini loang, kenapa begini? Sebelumnya begini. Gitu. Karena ini barang ini kan data, angka. Bisa dibuktikan. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu di apa istilahnya dalam penghitungan meteran air itu tadi, itu kan lebih banyak angin yang keluar katanya. Pada saat angin ini keluar, meteran juga jalan gitu. Sedangkan yang mereka butuhkan sekarang kan air. Ada pendapat gitu Bapak. Berarti yang dihitung ini bukan air ini, tapi angin gitu loh. Nah, gimana nih menurut Bapaknya? Jadi opini begitu Bapak. Alat ukur ini memang kita sudah jelaskan juga. Alat ukur ini itu legal. Sudah dites oleh meteorologi segala macam instansi yang berwenang. Itu alat, karena ini juga kan urusannya pemerintah, perusahaan pemerintah, tidak mungkin pasang alat yang sembarangan. Nah, di situ itu ada sistem. Sistem. Di dalam pipa itu pasti ada angin. Pasti ada angin. Apalagi dengan kondisi gilir sekarang ini. Apakah meter itu terpengaruh dengan bisa
Bisa terpengaruh ya. Nah, ada pengaruh, tapi pengaruhnya hanya 0,0 sekian. Ya. Orang selalu melihat ada angka yang bergerak. Ya. Di situ ada, kalau di jam ini ada detik, ada menit, ada jam. Di situ ilustrasinya ke situ. Untuk menuju ke menit yang bergerak ini detik. Untuk menuju ke jam yang bergerak menit baru ke jam. Dia sama. Ada sebuah tekanan kalau angka itu dia menuju ke angka jam. Dia tekanan dari sini. Nah, yang 0,0 sekian tadi itu yang di sini dia di detik. Angin tadi itu. Angin itu dia di situ.